Aula utama perguruan tanpa nama kini berubah menjadi pusat keheningan yang mendalam. Dinding batu tua yang penuh ukiran langit dan pedang itu memantulkan cahaya lentera, menciptakan bayang-bayang yang menari di setiap sudut ruangan. Rombongan Trisula kembar duduk berbaris, dan di sisi seberangnya, para tetua serta murid dari perguruan Sinho pun berbaris rapi. Namun tak seorang pun berani menatap langsung ke arah Raka Arya Sena yang duduk di ujung utama, di atas panggung batu rendah. Sosoknya diam, tenang, dan berwibawa. Topi lebar masih menutupi wajahnya. Tapi seluruh aula bisa merasakan sebuah aura tak kasat mata seperti kabut roh yang berputar di sekelilingnya. Yuwana, yang sebelumnya lantang dan percaya diri, kini menunduk dalam-dalam. Ia duduk sejauh 2 langkah di samping Raka, menjaga jarak bukan karena takut, tapi karena hormat. Dalam hatinya, ia tahu, ia tidak layak duduk sejajar dengan sosok itu. Raka melirik pelan ke arah Sinho, dan suaranya mengalir seperti desir angin yang menggugurkan dedaunan tua. Sinho, jelaskan padaku, tentang konflik ini, kenapa darah tertumpah tanpa izin langit? Namun belum sempat Sinho menjawab, Yuwana mengangkat tangan dengan kepala tertunduk. Maafkan saya, Guru Raka, saya mewakili perguruan Trisula Kembar memohon ampun atas sikap dan keputusan kami yang keliru. Semua mata tertuju padanya. Perselisihan ini lahir dari kesombongan kami sendiri. Kami adalah aliansi utama Sekte Salju Abadi. Sekte tua yang selama ini berdiri di puncak utara kekuasaan. Namun tiba-tiba, sekte itu justru memilih berdamai dan tunduk pada perguruan tanpa nama ini. Kami tidak tahu bahwa perguruan ini dipimpin oleh Sinho, dan Sinho adalah murid dari Guru Raka Arya Sena sendiri. Suaranya mulai bergetar, karena ketidaktahuan kami mengibarkan panji perang. Suasana aula makin mencekam. Sinho tiba-tiba berlutut kembali, membenamkan kening ke lantai dingin batu. Guru, katanya lirih, saya tak pernah menaklukkan siapapun. Sekte Salju Abadi datang sendiri, memilih damai, karena mereka mengetahui siapa sosok yang berdiri di belakang saya. Raka mengangguk pelan, tangannya terangkat, dan dari balik jubah panjangnya, ia mengeluarkan sesuatu, sebuah mustika merah delima, kecil namun bersinar seolah menyimpan matahari di dalamnya. Cahaya merah lembut menyebar, seolah menyinari jiwa semua yang hadir. Seluruh aula menahan napas. Raka berdiri perlahan. Ini adalah lambang kebesaran Sekte Salju Abadi, ujarnya tenang. Mustika ini diberikan langsung oleh tetua tertinggi Salju Abadi. Bukan karena takluk, tapi karena utang jiwa. Beberapa tahun silam, aku menyelamatkan istri sang tetua dari kematian yang ditulis oleh takdir langit. Semua kepala membungkuk lebih dalam. Sejak itu, hidup dan mati sekte mereka ada di tanganku. Tapi aku tak pernah memanfaatkannya. Damai selalu lebih luhur dari perang. Dan aku mengizinkan mereka untuk menentukan arah sendiri. Yuwana menatap mustika itu, wajahnya pucat. Ia tahu, jika mustika itu ada di tangan Raka Arya Sena, maka Sekte Salju Abadi bisa dihancurkan hanya dengan satu kata. Yuwana lalu bersimpuh kembali, lebih dalam. Kami salah menilai. Kami buta terhadap akar kekuatan yang melindungi dunia ini. Matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia bergumam. Tidak heran, Sekte Salju Abadi begitu percaya diri selama dekade terakhir. Ternyata, akar dari semua keyakinan itu adalah Raka Arya Sena, seorang manusia yang membawa darah roh langit. Yuwana pun tahu, tak ada di dunia fana ini yang mampu menghancurkan Sekte Salju Abadi. Selama mustika itu ada di tangan orang yang tepat. Namun pemegang mustika akan menghancurkan sekte itu bila pemegangnya murka. Di balik jubahnya, tubuh Raka memancarkan aura aneh, bukan aura manusia biasa. Langit terasa lebih dekat,
seolah dinding dunia bisa retak hanya karena kehadirannya. Seorang tetua dari pihak perguruan Shinho bergumam, nyaris seperti doa. Dia bukan hanya pendekar, dia penjaga keseimbangan. Saat itu, lentera di aula berkedip, suasana menjadi berat. Beberapa murid bahkan roboh, tak sanggup menahan energi yang menyelimuti ruangan. Raka memejamkan mata. Ia tahu, jalan damai telah dibuka, tapi benih kegelapan belum sepenuhnya sirna. Bangkitlah, semua, ucap Raka, dan suaranya menghentikan riuhnya batin yang berkecamuk. Satu-satunya kemenangan sejati adalah saat kau mengenali keangkuhanmu sendiri dan bersujud di hadapan kebenaran. Dan malam itu, di dalam aula perguruan tak bernama, terukir satu bab baru dalam sejarah dunia persilatan, bab tentang kebesaran seorang guru, dan tentang kerendahan hati seorang pendekar sejati. Setelah ketegangan yang menyelimuti aula utama perlahan mereda, suasana menjadi hening kembali. Para murid telah duduk tenang, tapi ketundukan mereka belum usai. Di tengah hening itu, Shinho kembali menunduk, lalu berkata dengan suara yang terdengar berat oleh rasa hormat. Guru, selama ini kami berdiri tanpa nama. Para tetua dan murid hanya menyebut tempat ini sebagai perguruan tanpa nama. Tapi hari ini, kami ingin berdiri dengan nama yang layak. Bolehkah kami memohon agar guru sendiri yang memberi nama bagi perguruan ini? Seisi aula memandang ke arah Raka. Semua napas tertahan. Yuana, yang sejak tadi menunduk, kini mengangkat wajah perlahan. Raka tidak langsung menjawab. Ia menutup matanya. Seketika aura di sekitarnya berubah. Angin sepoi memasuki celah-celah jendela batu tua. Api lentera bergetar. Di luar, langit mulai berselimut jingga senja, meski waktu belum benar-benar petang. Raka berbicara dalam diam. Dalam batinnya, ia melihat bayangan masa depan, pertempuran, cahaya, kehancuran, dan harapan. Dan dalam semua itu, berdiri para murid dari tempat ini, mengangkat pedang bukan demi kejayaan, tapi demi penjagaan keseimbangan dunia. Saat ia membuka matanya, sebuah keteduhan turun ke aula itu, seolah semua makhluk roh mendengarkan. Tempat ini akan bernama Perguruan Langit Senja, ucap Raka perlahan. Langit adalah asalmu, dan senja adalah waktumu mengawasi cahaya dan kegelapan sekaligus. Karena hanya mereka yang mampu berdiri di antara keduanya, yang layak menjadi penjaga dunia ini. Shinho tersungkur berlutut. Air mata jatuh di lantai batu. Perguruan Langit Senja, bisiknya, penuh taksim. Yuana bergidik. Nama itu bukan nama biasa. Nama itu adalah penegasan takdir, dan hanya orang yang memiliki hubungan dengan roh langit yang bisa mengucapkannya. Para murid bergema lirih. Serempak, hormat untuk Guru Agung Raka Arya Sena. Penama langit, langit di luar mulai jingga. Burung-burung terbang rendah, dan di kejauhan, sebuah kelopak teratai putih dalam diri lian perlahan merekah, seolah menyambut babak baru yang telah ditentukan langit itu sendiri. Cahaya yang menuju utara. Aula utama perguruan Langit Senja masih menyisakan keheningan sakral setelah Raka Arya Sena memberi nama pada tempat itu. Namun kebijaksanaan tak datang tanpa tanggung jawab. Raka menatap Shinho dengan sorot mata dalam, seakan bisa melihat tak hanya ke masa lalu, tapi jauh ke masa depan. Shinho, kini saatnya kau menunaikan tugasmu sebagai guru sejati, ucap Raka tenang. Guru besar dari perguruan Trisula Kembar mengalami luka dalam akibat bentrokan. Engkau yang harus mengobatinya, bukan hanya untuk menebus kesalahan murid-muridmu, tapi karena engkau adalah satu-satunya yang mampu menyelamatkan keseimbangan yang lebih besar dari sekadar perguruan. Shinho menunduk dalam. Saya akan segera berangkat, Guru. Raka melangkah keluar aula. Para murid masih bersimpuh. Yuana sendiri tak mampu mengangkat wajahnya. Antara rasa hormat dan rasa bersalah yang terlanjur dalam. Ia tahu,
Satu keputusan keliru dari perguruannya hampir saja menimbulkan kehancuran besar. Saat Raka menginjakkan kaki di pelataran depan perguruan, hembusan angin berubah. Langit di atas seolah ikut menunduk, tubuhnya mulai bercahaya, seperti kabut terang yang berkumpul, menyelimuti sekujur tubuhnya. Sinho dan Yuwana sontak berdiri. "Guru, kemana kau akan pergi?" tanya Sinho. Suaranya menggigil oleh firasat. Raka menoleh, sedikit tersenyum. Namun senyum itu menyimpan beban berat yang belum diketahui oleh siapapun. "Utara, Sekte Lembah Surgawi. Aku harus menyembuhkan Guru Agung dari Sekte Teratai Putih. Hanya dia yang dapat menstabilkan kekuatan kelopak teratai dalam diri Lian. Dan aku merasakan waktu kita tak banyak lagi." Ucapan itu membuat darah Sinho membeku. Yuwana menatap langit. Apa sebenarnya yang sedang bangkit dari timur dan barat dunia ini? Tanda kelima di kejauhan sana, jauh dari tempat itu. Lian duduk bersila di tepi telaga jernih yang tersembunyi di bawah langit senja. Angin tenang, air tak bergelombang. Namun tubuhnya bergetar. Di lengannya, cahaya menyembul, kelopak kelima dari teratai putih telah mekar. Matanya perlahan terbuka, nafasnya berat, tapi di dalam pupilnya tampak pantulan bunga teratai yang bersinar. "Aku mulai mengingat, aku adalah dia, Eiralis." Dalam pikirannya, bayangan masa lalu mulai kembali. Dunia lama, perang besar, langit yang pernah pecah, dan suara ribuan makhluk roh menangisi kehancuran. Utara memanggil tubuh Raka kini telah menjadi seberkas cahaya, melesat cepat di atas awan, menyusuri langit utara. Ia melewati lembah-lembah beku, hutan sunyi, dan gunung bersalju yang tiada penghuni. Di hadapannya membentang sebuah dataran luas yang dikelilingi oleh gunung berlapis salju. Di tengahnya berdiri Sekte Lembah Surgawi, penjaga kutub utara dan penjaga gerbang dimensi roh es. Namun cahaya Raka mulai redup. Di dalam tubuhnya, kekuatan spiritualnya mulai terkuras, bukan karena pertarungan, tapi karena ikatan antara dirinya dan kelopak teratai di tubuh Lian. "Kelopak keenam akan segera bangkit," desisnya lirih. "Jika aku tak berhasil menyembuhkan Guru Agung Sekte Teratai Putih sebelum kelopak ketujuh mekar, dunia akan kembali ke ambang kehancuran seperti ribuan tahun lalu." Cahaya dalam salju, dari balik pegunungan salju, tetua penjaga Sekte Lembah Surgawi membuka matanya. Ia telah bertapa selama 33 tahun tanpa keluar dari es meditasi. Kini, ia menggumam, cahaya langit telah datang. Raka Arya Sena, sang titisan roh langit telah melangkah ke tanah kutub. Seketika, semua lonceng roh yang menggantung di aula es mulai berdenting pelan. Salju berhenti turun, dan semua penjaga Sekte Lembah Surgawi keluar dari meditasi panjang mereka. Karena mereka tahu, penjaga keseimbangan dunia telah tiba, dan badai yang selama ini tertahan akan segera datang. Kabut yang menyingkap masa lalu Raka Arya Sena akhirnya melintasi lapisan awan dingin yang menyelimuti dataran beku abadi, tanah suci tempat berdirinya Sekte Lembah Surgawi, penjaga kutub utara dunia. Angin menggigit kulit, namun tak menyentuh tubuh Raka yang kini tak sepenuhnya manusia lagi. Ia adalah roh langit yang menyeru dalam tubuh fana. Saat kakinya menyentuh salju putih yang abadi, tanah itu bergemuruh halus. Ia datang, sang cahaya langit, dari dalam aula terdalam yang tersembunyi di bawah gunung es raksasa. Sebuah pintu batu terbuka perlahan. Tianxuan, Guru Agung Sekte Lembah Surgawi, membuka matanya, pertama kali setelah 33 tahun bermeditasi. Bab pertemuan di salju. Raka melangkah dengan tenang melewati para penjaga es. Tak ada satupun yang berani menatap matanya secara langsung. Bahkan para tetua hanya berani menunduk dalam-dalam. Di pelataran utama, Tianxuan telah menanti. Tubuhnya kurus dan renta. Namun auranya tak tertandingi.
seolah langit sendiri menunduk padanya. Ia mengenakan jubah abu-abu keperakan, dan di belakangnya terbentang kipas salju spiritual, simbol tertinggi sekte lembah surgawi. Saat Raka tiba, Tian Xuan memberi hormat dengan satu gerakan tangan yang sakral. Kau akhirnya kembali, cahaya dari timur yang dahulu tersesat ke tanah seberang, ucap Tian Xuan dengan suara berat namun menggetarkan tulang. Raka menunduk hormat. Aku datang, seperti yang pernah kau janjikan, Guru Tian. Dulu aku hanya melihat bias bayangan dalam dirimu. Namun saat aku menyeretmu menyeberangi dimensi langit ke tanah seberang, ku tahu, kau adalah roh langit yang hilang, pewaris tahta roh suci yang pernah menghentikan perang agung ribuan tahun lalu. Bab negeri di seberang dalam kilatan cahaya spiritual yang memancar dari mata Tian Xuan, kenangan lama terkuak. Dulu, saat Raka baru berusia 17 tahun, ia hanyalah remaja pemilik kekuatan aneh yang belum dimengerti siapapun. Namun Tian Xuan melihat dalam tubuhnya getaran dimensi roh yang tak lazim. Maka sang guru agung membawanya menembus batas dimensi melalui gerbang roh awan, membawa Raka ke sebuah negeri asing di seberang waktu dan dunia, tempat kelahiran Lian. Di negeri itulah Raka mulai terhubung dengan Lian, yang kala itu masih bayi, dijaga oleh makhluk roh penjaga kelopak teratai. Sejak itulah, jalinan takdir mereka mulai tumbuh, meski Raka tak mengingatnya secara penuh, hingga kelopak teratai dalam diri Lian mulai mekar satu persatu. Bab darah yang bersinggungan. Setelah pertemuan dengan Tian Xuan, salah satu tetua perempuan mendekat, wanita tua yang wajahnya penuh gurat kebijaksanaan dan luka waktu. Ia menatap Raka dengan penuh air mata. Arya, akhirnya kau datang. Raka memandangnya lama. Ada sesuatu yang bergemuruh dalam dadanya. Aura darah yang tak asing. Tian Xuan pun memperkenalkan sosok itu. Inilah adik ibumu, pengasuh lembah cahaya di tanah Jawa. Ibu dari Suradipa, penjaga cahaya timur. Ia satu-satunya yang tahu kebenaran. Sosok tua itu menangis lirih, lalu berkata, "Namamu bukan hanya Raka Arya Sena, tapi kau juga adalah putra dari Yin Xuang, roh wanita terpilih dari langit putih." Raka terdiam. Yin Xuang, gumamnya pelan, "Ibuku, bernama Selasih, penguasa hutan suci." Wanita tua itu menggeleng sambil meneteskan air mata. Selasih adalah nama yang ia pakai saat ia mengasingkan diri ke tanah Jawa. Tapi di antara para penjaga dimensi, Yin Xuang adalah nama suci. Ia menyembunyikan jati dirinya karena dikejar oleh sekte hitam dari dunia bawah, agar kau, anaknya, tak menjadi incaran sebelum waktumu tiba. Raka mengepal tangan, ingatannya tentang masa kecil di hutan suci mulai merekah. Tentang suara ibunya yang selalu membaca doa pada bintang, tentang sinar bulan yang mengelilingi tubuh ibunya saat tidur, tentang luka-luka yang tak pernah ia pahami. Yin Xuang, ibu, kau ternyata menyembunyikan lebih dari yang bisa ku pahami. Bab jalan menuju teratai ketujuh. Tian Xuan menatap ke arah utara, tempat langit mulai berubah warna. Kelopak kelima telah mekar. Jika kelopak keenam bangkit sebelum guru agung sekte teratai putih disembuhkan, maka roh teratai akan pecah, dan kelopak ketujuh akan mekar secara paksa. Jika itu terjadi, dunia akan retak dari dua kutubnya, dan dimensi roh akan runtuh. Raka mengangguk, "Aku akan pergi sekarang, aku akan menyembuhkan sang guru agung, sebelum kelopak ketujuh mekar. Sebelum takdir Lian mengubah dunia." Dengan satu hentakan kaki, Raka pun terangkat ke langit. Di tangannya, mustika merah delima, lambang kuasa atas kehidupan dan kematian sekte-sekte agung, memancarkan cahaya samar, menandakan bahwa jalan menuju selatan, sekte teratai putih, telah terbuka. Namun jauh di dalam dadanya, ia merasakan ada sesuatu dalam kelopak ketujuh yang bukan hanya akan membangkitkan Lian,
tapi juga membuka pintu keingatan terakhir Eiralis. Dan jika itu terjadi, dunia tak akan pernah sama lagi. Bersambung.